Rahayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada subscriber lover saya yang berada di luar negeri, saudara, dan di dalam negeri, saudara ya, terutama Malaysia. Selamat malam Malaysia, dan selamat malam dari Hong Kong, Singapura, Arab Saudi, dan tentunya Amerika, saudara ya. Dan Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan semuanya Sabang sampai Merauke. Malam hari ini saya akan berangkat, saudara ya. Berangkat menemani Abah Gus Samsudin di pinggir sungai, saudara ya. Karena saya memang sudah berjanji akan menemani beliau sampai beliau selesai untuk tinggal di pinggir kali itu, saudara ya. Ya, namanya sudah sanggap saudara saya sendiri, saudara ya. Saya selalu menemani. Dan malam hari ini saya persiapan mau menemani Gus Samsudin untuk menggali ilmu, saudara ya, mencari ilmu, mencari ketenangan hati di sebuah pinggir sungai, saudara. Dan saya sampaikan kepada subscriber lover saya dimanapun berada, jangan lupa subscribe terus saya ya, Mbah Jan Channel, saudara. Siapa saja yang mau subscribe atau komen atau like ke Mbah Jan Channel, Mbah Jan mendoakan panjenengan semua, saudara ya. Meskipun tidak sahabat, itu pun sama Mbah Jan tetap didoakan. Asalkan siapa yang kenal Mbah Jan, pasti saya doakan itu. Saya doakan semoga panjenengan yang ada di Malaysia, yang Singapura, Hong Kong, Kalimantan, dari Amerika, Jawa Tengah, Jawa Timur, Trenggalek, Malang, terus banyak sekali, saudara ya. Saya doakan panjenengan semua selalu diberi berkah, diberi karomah, diberi istilahnya keanugerahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menjadi tujuan panjenengan bisa tercapai, saudara ya. Asalkan Anda selalu sholat, saudara ya, terutamanya. Karena sholat memang bukan suatu kewajiban, tetapi suatu kebutuhan, saudara ya. Maka dari itu saya selalu mendoakan subscriber grup saya, lover saya, atau yang mengeleng saya ya, saudara ya. Malam hari ini Mbah Jan minta izin ke panjenengan semua untuk berangkat menemui Gus Samsudin yang ada di pinggir sungai, saudara ya. Dan saya perlu jelaskan bahwa Mbah Jan ini selalu punya semangat ya, saudara. Tidak lain dan tidak mungkin itu karena dorongan atau saran-saran panjenengan semua yang saya baca, dan saya berusaha menuruti apa yang menjadi saran-saran panjenengan semua, saudara ya. Terima kasih kepada subscriber lover saya yang ada dimanapun berada, saudara. Terus subscribe Mbah Jan Channel terus, saudara ya. Semoga panjenengan diberi panjang umur, kesehatan, rezeki yang banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara ya. Dan saya perjelaskan tentang kemarin saya bertarung sama Ki Kunchoro, saudara ya. Kunchoro ini memang tidak bisa diremehkan, saudara. Karena memang Kunchoro ini adalah satu-satunya dulu muridnya Suromonggolo, saudara. Dia memang anaknya masih muda, saudara. Rambutnya gondrong dan semangatnya luar biasa. Bahkan saya dulu sering dihantam banting sama itu Ki Kunchoro itu, saudara ya. Tetapi Mbah Jan tidak takut
dengan apa yang menjadi ancaman mereka semua, terutama Ki Suroto, saudara ya. Ki Suroto itu orang yang paling jahat menurut saya ya, saudara, karena tega melukai atau memusuhi kakak seperguruannya, yaitu saya, Mbah Jan, saudara. Tetapi sebagai saudara tertua dari perguruan Ki Suroto, saya lebih mengalah sebenarnya, saudara ya. Bukan berarti saya harus kalah, tetapi saya tidak mau untuk mengumbar keangka-murkaan ke Ki Suroto, saudara. Tetapi kalau dia melawan saya, ya tetap saya lawan, saudara. Dan banyak lagi pengalaman-pengalaman saya tentang di pinggir sungai tadi, saudara ya. Terutama dengan Wahabi, saudara. Saya tidak bosan-bosannya untuk membahas Wahabi, saudara ya. Karena Wahabi sendiri bangsat, saudara ya. Selalu menuduh Gus Samsudin adalah musyrik dan syirik, saudara. Bahkan menuduh saya sebagai dukun settingan, saudara. Maka dari itu saya tidak segan-segan untuk membunuhnya, saudara. Saya tidak takut, saudara. Karena dia pun sudah menginjak-injak harga diri saya. Dan kepada Pondok Nusantara, atas nama saya Mbah Jan, semoga Pondok Nusantara selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa aktif kembali, saudara ya. Aktif kembali dan selalu bisa melayani tamu-tamu yang datang, saudara. Karena memang beliaunya Gus Samsudin ini membuka doa, membuka ruqyah, saudara ya. Ruqyah masal itu tujuannya memang untuk menghilangkan aura-aura negatif di dalam tubuh manusia, saudara ya. Mungkin tamunya jauh sekali, saudara. Ada yang dari Bandung, Jakarta, Kalimantan, dan sebagainya, banyak sekali. Makanya kalau jauh-jauh dari rumah untuk datang ke Pondok Nusantara tidak ada Abah Gus Samsudin, sebetulnya saya sendiri juga kasihan, saudara ya. Saya ibaratkan saya sendiri, jika saya ingin menemui seseorang dan jauh perjalanan tidak ketemu orangnya, rasanya gimana, kan begitu, saudara ya. Maka dari itu saya berusaha menemani Abah Gus Samsudin supaya beliaunya cepat menemukan isyarah, saudara ya. Dalam arti menemukan isyarah adalah menemukan suatu petunjuk, saudara, di mana dia harus melangkah, di mana dia harus membawa dirinya, seperti itu, saudara. Karena kita semua tahu bahwa apa yang dilakukan Gus Samsudin sebetulnya niatnya baik, saudara ya. Menolong sesama, menolong orang yang tidak punya, bahkan memberikan amalan-amalan yang baik, dan sering menolong sesamanya sebetulnya, saudara ya. Tetapi mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kehendak lain, saudara. Belakangan ini agak ada permasalahan di pondok, itu ada suatu ujian, saudara ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita karena memang Allah itu masih sayang kepada kita, saudara. Allah masih sayang kepada kita, dan bagaimana kita harus menyikapi musibah atau ujian tersebut, saudara ya. Maka dari itu Gus Samsudin memilih 3 hari ini tinggal di pinggir sungai, saudara. Dan saya, Mbah Jan, selalu menemani beliau agar ada yang dijak bicara gitu, maksudnya, saudara. Tidak terlarut dalam permasalahannya, saudara.
Tetapi saya yakin bahwa Bagus Samsudin ini bukan seorang putus asa, saudara. Beliau orang penyemangat. Beliau tidak lelah untuk bekerja, berusaha. Sebetulnya itulah karakter atau sifat yang dibawa Gus Samsudin selama ini, saudara. Bahkan beliau ingin mendirikan Pondok Nusantara II, saudara. Rencananya sudah membeli tanah 5 hektar, saudara. Dan tempat itu tidak jauh sebetulnya dari Pondok Nusantara I, saudara. Mungkin perjalanan cuma 30 menit lah, paling nggak ada. Dan berada di sebuah kayak bukit gitu, saudara ya, gambarannya. Jauh dari pemukiman, tetapi jalan-jalannya sangat indah, saudara ya. Doakan panjenengan semua supaya Abah Gus Samsudin bisa mendirikan Pondok Nusantara dengan tidak ada halangan suatu apapun, saudara ya. Maka dari itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada subscriber saya yang ada dimanapun berada. Jangan lupa selalu mengucapkan atau melakukan subscribe saya, Bacaan Channel, saudara ya, agar Bacaan Channel ini bisa punya kemajuan, bisa ada pemasukan lewat YouTube, saudara ya. Terus terang, Bacaan ini bilang apa adanya, jujur, bilang sesuai dengan hatinya, saudara. Karena kembali saya katakan bahwa Bacaan hari ini tidak ada pendapatan, saudara ya. Dalam arti biaya hidup Bacaan ini untuk rokok, untuk makan, ini saat ini nggak ada, saudara ya. Paling terus terang minta rokok itu Gus Samsudin itu kalau saya dekat dengan dia. Minta makanan, saya bilang gitu, karena saya lapar gitu aja. Tapi nanti kalau Gus Samsudin menyarankan, sebelumnya sudah menyarankan saya, saudara ya. Dengan empat mata kita bicara bahwa Bacaan suruh mendirikan atau membuat YouTube, saudara ya. Karena dengan YouTube Bacaan bisa membagi pengalaman ke semua orang dan mendapatkan uang, saudara ya, untuk biaya hidup selama ini dari Bacaan, saudara ya. Karena memang hasil santet atau hasil susu tadi sudah tidak saya lakukan lagi, karena memang saya berniat untuk menjadi orang yang baik, saudara ya. Menjadi orang yang sebelumnya saya jahat, saya berubah ingin menjadi orang yang lebih baik, begitu, saudara. Makanya sesuatu yang enak harus dilalui proses-proses yang tidak enak, gitu kan, saudara ya. Makanya kalau Bacaan pengen YouTube-nya lebih maju, saya harus selalu memberi tayangan-tayangan kepada panjenengan agar jam tayang saya katanya biar cepat dapat uang, katanya begitu. Tetapi saya sangat bersyukur bahwa selama ini saya sudah memberikan tayangan-tayangan tersebut. Tetapi saya kalau mengadakan pembuktian, saudara ya, di hutan atau dimanapun berada, saya itu tidak punya kameramen, saudara ya. Saya bilang ini hanya saya pegang HP-nya dan saya bicara sendiri gitu, saudara, kayak orang gila gitu, saudara. Tetapi semua itu tidak menjadi masalah buat saya, karena yang menjadi permasalahannya adalah yang penting tutur kata atau saran atau nasihat yang Bacaan punya, pengalaman Bacaan yang selama ini saya alami, saya ucapkan kepada atau saya bicarakan kepada panjenengan semua, saudara ya. Maka dari itu Bacaan memang hari ini belum mempunyai alat-alat seperti itu, saudara ya, jujur saja. Tetapi nanti kalau ada teman minjemi katakan sebuah alat, saudara ya, dan mau menyoteng saya
saya pasti akan memberikan pembuktian, saudara. Pembuktian sebuah ilmu, saudara. Mungkin saya bisa memberikan ilmu saya, sebuah pukulan, atau sebuah menangkis santet, atau mengeluarkan susuk dari seseorang, itu bisa, saudara. Bisa sekali. Tetapi semua itu kan membutuhkan biaya, saudara. Dalam arti ya butuh orang kameramen pasti membelikan rokok lah paling tidak, saudara ya. Nanti sebagian kan belum punya uang, saudara. Makanya kemarin ada lover saya atau penggemar saya yang ingin nyawer, saudara ya. Mohon maaf, bukan saya meminta, tidak, tetapi kalau ada komen yang bacaan saya mau menyawer Anda 50.000 misalnya, ya nggak apa-apa, itu saya syukuri. Memang itu rezeki kan begitu, saudara. Orang itu katanya suruh jujur. Ya saya bilang aja saya nggak punya uang. Kalau 50.000 ya saya syukurilah. Karena untuk beli rokok sama sarapan nanti kan ya sudah kenyang, saudara ya. Makanya saya mulai dekat dengan Abah Samsudin, disuruh, Mbah, wes saiki mandek ae, gak usah nyantet, gak usah pasang susuk, sampean gawe YouTube ae, katanya bilang begitu, saudara. Oh ya, Din, terus piye Din carane gitu. Terus saya tanya-tanya caranya begini-begini, nanti kamu di depan HP ngomong kayak orang seperti kamu ngonten sama saya, katanya begitu. Ya saya tirukan seperti ini, saudara. Tapi ya maaf, saudara ya, sederhana sekali, saudara. Cuma ngomong-ngomong gini sama di depan HP, ya maaf, saudara ya, memang keadaannya belum ada, saudara. Nanti kalau hidup saya sudah punya hasil, pasti saya kembangkan, saudara. Saya pasti punya kameramen dan saya akan membuktikan pembuktian bahwa kegoiban, penarikan pusaka ataupun penangkal santet atau gimana, segala ilmu saya perlihatkan ke panjenengan semua supaya panjenengan semua percaya. Bukan saya tidak harus panjenengan percaya sama saya, tidak, tetapi saya akan memberikan pembuktian, saudara, ke panjenengan bahwa bacaan ini bukan dukun settingan, saudara ya, bukan dukun pembelian, dukun belian, ya, katakan seperti itu. Makanya dengan adanya pembuktian tersebut, saya bisa melihat, katakanlah memberikan tontonan ke panjenengan itu bukan suatu settingan, tetapi jika saya ingin seperti Gus Samsudin, pasti membutuhkan sebuah kameramen atau seseorang kameramen, saudara ya. Dan semua itu butuh biaya, saudara. Makanya saya tidak mengupload dari film-film Abah. Yang penting selama ini saya menemani Abah di pinggir sungai, di hutan dan sebagainya, itu pun Anda bisa melihatnya seperti itu. Tetapi kalau hidup saya sendiri, saudara, paling ya cuma ngobrol seperti ini di depan rumah atau di dalam kamar, cuma begitu saja, saudara. Karena memang keterbatasan, saudara. Makanya panjenengan dimaklumi ya, saudara ya, tentang video-video bacaan kok nggak bagus seperti video-videonya Abah Gus Samsudin misalnya. Ya mohon dimaklumi, saudara, karena memang bacaan ini kan tidak mampu, saudara. Maka dari itu sedikit demi sedikit saya akan terus berjuang agar hidup saya lekas maju, dapat maju, subscribernya lebih banyak, saudara ya, jam tayangnya lebih banyak, saudara. Itu nanti kalau maju otomatis saya akan memberikan tontonan yang lebih bagus-bagus, katakanlah seperti itu, tidak seperti sekarang, saudara ya. Ya sekarang saya fokus untuk menemani beliau di pinggir sungai dan menenangkan hati beliau seperti banyu mili, ya saudara.
air mengalir saudara, seperti di sungai itu. Maka dari itu saya sampaikan kepada penggemar saya, Bacaan Channel, terus dukung dan terus beri saran kepada saya, dan saran-saran itu insya Allah Bacaan akan selalu memperlakukan saudara dengan sebaik mungkin saudara. Tidak capek-capeknya Bacaan ini untuk membantu Gus Samsudin untuk memberantas santet, karena memang manusia harus punya dan tahu tujuan hidupnya saudara. Kalau umur kita semakin tua, kita harus wajib berubah untuk menjadi seorang yang lebih baik saudara. Karena kita sudah mendekati umur yang menunggu kita, tidak mungkin kita hidup di alam dunia ini abadi saudara ya. Karena memang kita di sini hanya mampir ngombe saudara. Menurut orang Jawa seperti itu, di mana orang mampir ngombe itu hanya sebentar. Maka dari itu di saat kita mampir ngombe, jangan lupa dengan apa yang menjadi tujuan hidup kita saudara. Karena tujuan hidup kita di dunia harus tahu asal muasal kita dan di mana kita harus kembali, seperti itu saudara. Dengan orang Jawa bilang sangkan paran dumadi saudara. Di mana kita harus tahu asal usul kita dan di mana kita harus tahu pulang ke alam sana saudara. Seperti itu. Mungkin menjadi orang hidup itu ya susah-susah gampang saudara. Karena apa? Selalu kita dihalangi setan saudara ya, yang berada di dalam diri kita untuk melupakan ibadah, melupakan sholat, melupakan puasa, dan mengiming-iming sebuah duniawi yang luar biasa. Akhirnya manusia itu lupa akan tujuannya hidup saudara. Biasanya orang yang dilimpahi harta, tahta dan sebagainya itu terkadang saudara, tidak semuanya, tapi kebanyakan lupa saudara. Padahal harta benda tersebut hanyalah sebuah titipan bagi kita semua untuk persyaratan hidup di dunia ini saudara. Hanya persyaratan saja, formalitas maksud saya. Di saat kita sudah meninggal saudara, semua itu kan ditinggalkan saudara. Tidak ada pun satu pun yang dibawa saudara. Meskipun panjenengan punya mobil, punya rumah, tidak mungkinlah semua itu dibawa untuk meninggal dunia saudara. Yang dibawa hanyalah amal dan kebajikan yang selama ini panjenengan lakukan di dunia. Seperti itu saudara. Maka dari itu bacaan ini mengatakan jagalah dirimu, disiplinlah dirimu, bawalah dirimu dengan tempat yang baik. Kamu harus bisa menempatkan dirimu sendiri di mana kamu harus bersinggah, di mana kamu harus menempatkan dirimu di suatu tempat yang mungkin Allah yang inginkan. Kalau Allah memerintahkan, apa yang diperintahkan itu dilaksanakan, apa yang dilarang itu dijauhi, insya Allah hidup panjenengan tidak mengalami sebuah kesulitan saudara. Karena memang berdoa dan berusaha itu penting, tergantung sikap kita saudara. Sikap kita harus sesuai apa yang menjadi agama kita saudara. Mungkin agama Islam harus begini misalnya seperti itu. Kalau kita menurut atau melakukan di jalan Tuhan, di jalan Allah, insya Allah Allah itu nanti akan menolong kita saudara. Itu pasti.
Maka dari itu tidak bosan-bosannya saya selalu mendoakan panjenengan semua agar panjenengan semua panjang umur, karena panjenengan semua sudah baik pada Mbah Jan, sudah selalu memberi dorongan, memberi saran, memberi komen. Maka dari itu saya tidak bisa mengucapkan terima kasih kepada panjenengan. Memang semuanya jauh dari saya, saudara ya. Hanya lewat tontonan ini saya bisa memberikan tutur kata saya, apa yang menjadi pengalaman saya jangan sampai teralami ke panjenengan semua, saudara. Mbah Jan sudah merasakan kejerumusan dalam limbah hitam, jangan sampai panjenengan semua itu mengalami seperti saya. Biarlah saya saja, saudara, yang mengalami, saudara. Karena apa? Nanti kalau saya memberikan kesaksian, memberikan pengalaman saya, ibarat panjenengan tinggal memasaknya buat makanan, saudara ya. Nggak usah yang masakan nggak enak, biarlah Mbah Jan saja yang merasakan, tetapi panjenengan tinggal merasakan sesuatu yang lebih baik. Karena memang orang Jawa bilang gedun kuwi ana nang mburi, saudara ya. Tidak ada enak nang ngarep. Berarti kekecewaan itu yang adanya di belakang kejadian, saudara ya. Setelah kejadian baru kecewa. Tetapi sebelumnya kalau tahu begitu saya tidak melakukan seperti itu, saudara ya. Maka dari itu di malam hari ini saya memohon maaf ke panjenengan semua. Saya akan berangkat untuk menemani Gus Samsudin di pinggir sungai, saudara ya. Doakan Mbah Jan selalu selamat, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa-doa panjenengan semua. Karena Mbah Jan selalu ingin memberantas itu dukun-dukun santet semua yang ada di bumi ini, saudara ya. Maka dari itu sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih subscriber lover saya yang ada di Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan tentunya di Amerika juga ada, dan di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Wah, banyak sekali, saudara ya. Yang penting semua saya doakan semoga panjenengan selalu diberi kesehatan, diberi rezeki yang banyak, umur yang panjang, selamat dunia dan akhirat, saudara ya. Terima kasih, saya akan memohon pamit. Saya mohon doanya panjenengan semua, dan jangan lupa subscribe terus channel Mbah Jan channel ini, saudara ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya mau berangkat menemani Gus Samsudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.